ibu ini ya bisa dikatakan si ibu ini pembunuh. Bu, minum Bu. Silakan. Aku minta air. Iya, karena mertua dan suaminya sendiri kan dibikin sakit dan juga meninggal. Alhamdulillah. Enak Bu. Enak, enteng. Menteng. Udah dibakar semuanya, udah hilang. Udah hilang ya? Jadi nggak bisa tertarik kamu. Jadi Berondong males banget lihat kamu kayak Oh, iya? emak-emak. Lah, bener Bu. Iya beneran. Jadi kayak nih ya jujur terus terang Berondong itu jadi kayak ngelihat kamu jadi kayak gloyor-gloyor udah kendor. Aslinya. Bu Ima, apa rasanya sekarang? Sekarang setelah udah semua entengan dah, dibakar? enak Udah alhamdulillah. Enak. Yang di belakang Ibu masih terasa nggak? Nggak ada, udah nggak berat lagi. Yang di belakang yang mau masuk, yang Yang di mau masuk anak udah, kecil? dia udah balik ke tempatnya. Iya bagus. Oke. Roy, Bagus. terakhir apa yang mau disampaikan? Gak ada. Kamu tetap jalanin sebagai seseorang yang gak usah main-main sama Berondong nih. Pinginnya lepas semua, makanya saya datang ke sini. Pengen Blok-blokin dimusnahkan WhatsApp, semua. blok-blokin delete Instagram, sosial media, blok semuanya. Semua blok ya. Aplikasi dating, kencan buta, blok semuanya. Ganti nomor baru. Iya, insya Allah. Ya. Matt, ada yang mau disampaikan buat Bu Kalau Ima? perlu nama Mbak Ima pun diganti. Diganti Tapi ya? betul sekali sih. Maksudnya semuanya di blok ibu menjalankan aktivitas seperti ya ibu-ibu yang biasanya ya kita lakukan gitu loh sebagai ibu. Karena kan di samping itu aku sebagai ibu juga misalkan aku berkelakuan tidak betul gitu, tapi kita harus mencontohkan anak-anak kita di kemudian hari. Iya. Kalau kelakuan ke ibu kita tidak baik, tidak bagus, justru anak kita juga malu gitu loh. Iya. Ya Bu, masih mumpung masih ada kesempatan untuk berbuat lebih baik. Insya Allah. Kalau udah nyawa nggak ada di badan, udah nggak ada kesempatan untuk berbuat baik. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, Mungkin Joy. untuk kedepan ini saya akan menjalankan hidup yang lebih baik lagi. Ya. Tidak mau lagi seperti main dukun-dukun, jimat-jimat gitu. Betul. Sudah Benar. capek saya Iya. juga sebenarnya. Biar hidup Kayak Ibu gitu-gitu. lurus, lempeng. Lempeng aja. Bu Ima, Iya, terima kasih Ibu sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Kami berharap yang terbaik buat hidup Ibu. Insya Allah. Karena semua Terima orang kasih. berhak untuk bahagia, termasuk Ibu juga. Iya, terima Jangan kasih. sampai ada korban lagi yang jatuh karena paling ntar Joy kekeliruan. Rossi. Jairus. Bu, namanya aja salah, gimana lo mau melet, Iya. Roy? Ya udah, Ibu boleh meninggalkan studio Oke, Menembus terima Mata kasih. Batin. Terima Iya. kasih ya Ibu. Terima kasih. Iya. Semuanya terima kasih. Iya. Diperlakukan tidak adil memang tidak menyenangkan. Namun jika Anda membalasnya dengan kejahatan, maka setiap langkah akan terasa menjadi menyesatkan. Pemirsa, berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan pesugihan karena terpaksa. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anggun. Masih anak-anak ya. Silakan. Iya. Selamat malam Mbak Anggun. Malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Saya diikutin sama seseorang. Anda sekolah, kuliah, bekerja Enggak. di rumah saya aja? di rumah aja. Di rumah aja. Dan Anda diikuti oleh seseorang. Seseorang atau saya nggak ngeliat ada yang ngikutin tadi. Oh, makhluk gaib ya. Iya. Oh, bukan seseorang dong itu. Gimana ceritanya makhluk gaib bisa mengikuti Anda, Mbak Anggun? Jadi saya ke kuburan, terus saya mau punya teman dan pengen punya uang. Saya dimusuhin. Kira ada yang bapak-bapak datengin saya masih ini. Sebentar, jangan dikeluarin dulu, nggak apa-apa, nanti disimpan aja. Tapi kamu dikasih benda lah pokoknya ya. Sama bapak-bapak itu. Dan semenjak ada itu dia ngikutin saya mulu. Awalnya kamu datang ke kuburan tuh buat apa ya? Ada yang ngasih tahu teman, Mhm. kamu datang ke situ aja. Itu Untuk?
Untuk Mencari teman, balas dendam, Iya. marah, kesel, curhat, atau apa dia sebenarnya? balas dendam ke teman karena teman aku benci banget sama aku, dimusuhin karena aku orang nggak punya gitu. Kamu pengen mereka celaka gitu? Enggak, pengen nemenin aku aja. Oh, supaya mereka yang musuhi kamu berubah jadi nemenin kamu. Itu kan hasutan temanku itu. Kamu jadi datang ke kuburan. Di sana ketemu dengan bapak-bapak. Iya, Lalu kamu minta apa ke bapak-bapak itu? saya minta teman saya pengen ke saya lagi. Lalu kamu dikasih benda itu yang Iya. kamu simpan di kantong. Hmm. Lalu kemudian setelah punya benda itu, bener nggak teman-teman kamu jadi berbalik? Enggak, tapi malah ada yang ngikutin. Sosok yang mengikuti itu seperti apa, Mbak Anggun? Seperti makhluk tinggi, besar, berwarna hijau. Macam butuh hijau. Dan dia gemuk gitu. Sampai sekarang masih ngikutin. Iya, belum ada setahun, hampir 7 bulanan. Kamu pernah ngelihat langsung sosoknya? Dia sering nampakin diri. Pernah komunikasi dengan makhluk itu? Iya, dia kayak suka ke aku gitu. Hah? Kak, suka ke kamu? Suka. Dia ngikutin terus. Aku sampai nangis sendiri, tiba-tiba marah sendiri. Aduh, udah hancur lah semuanya. Pernah mengganggu kamu nggak atau dia diem aja gitu? Dia nampakin doang untungnya. Hanya nampakin sosok. Yang melihat kamu atau teman-teman kamu juga Aku. ngeliat? Teman-teman lain nggak ada yang ngeliat? Nggak ada. Tapi kamu merasa terganggu karena kehadiran dia? Iya, aku terganggu banget. Aku jadi marah-marah sendiri, nangis sendiri, tawa sendiri lah. Gimana? Ketawa sendiri, marah sendiri, tiba-tiba nangis. Tanpa sebab? Ya. Bisa gitu ya? Bayang tau gak sih, kamu bisa begitu setiap hari itu kamu kayak gitu. Kadang setiap hari, kadang tertunda. Walaupun gitu. ada temen kamu bisa begitu juga. Iya, kadang. Jadi sebenarnya waktu pertama kali dikasih bapak-bapak itu, benda yang kamu pegang sekarang, yang untuk ngebalikin atau membuat teman-teman kamu suka sama kamu, itu nggak ada fungsinya dong Nggak ya? ada. Kira aku bakal berfungsi. Tapi kenapa masih disimpan? Masih dipegang? Kalau dibuang, dia bakal marah. Kok taunya? Dari sikap dia, pernah aku pengen buang. Terus? Pernah aku sempat buang ke tong sampah. Itu dia kayak nakut-nakutin aku terus. Nampakin diri terus. Dari hari pertama kamu pegang benda itu, sosok itu ngikutin kamu? Itu udah mulai terasa risih, ada suara-suara aneh. Setelah beberapa lama kamu pegang benda itu? Iya. Oke. Kalau sosok itu lagi datang, kamu tiba-tiba bisa ngerasain? Dia kayak jatuhin benda. Jatuhin benda sesuatu punya aku gitu. Apa aja yang biasanya Kayak dilakuin sama makhluk itu kalau lagi mau nunjukin eksistensinya? Kaca, Hah? terus botol minumku dijatuhin. Piring yang ada di kamarku tuh dijatuhin. Jadi tuh tandanya ada dia. Kalau dia udah hadir, apa yang kamu lakuin? Aku udah nggak sadar diri, kadang suka tiba-tiba aku tahu sendiri. Baik. Tujuan kamu malam ini datang ke sini untuk apa? Aku pengen ngelepas dia. Lepas dari makhluk itu. Iya. Oke. Pasti nggak enak banget ya kalau Iya. gitu. Kamu ada nggak berasa badan-badan kamu gitu yang tersakiti atau apa gitu? Selain kamu cuman ketawa-ketawa sendiri gitu. Kadang aku suka marah-marah sendiri, jadi aku mukulin apa tahu. Tiba-tiba barangku udah hancur, jadi Tapi nggak mukulin diri kamu sendiri atau melukai orang lain gitu? enggak. Udah luka-luka dan sakit tuh. Iya, badan paling sendiri. memar. Sekarang tapi nggak memar kan? Nggak ada. Baik. Kamu akan kami ajak untuk ketemu dengan sahabat kami. Kamu ceritain semuanya secara gamblang, secara jujur. Mudah-mudahan kamu bisa dapat solusi dari permasalahan kamu ya, Anggun ya. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anggun,
mendiami rumah bernomor 45, terlahir tanggal 28 Mei 1998. Sosok yang memiliki karakter kuat, namun kerap dilanda perasaan bingung dan cemas. Dia mudah marah dan sedih tanpa alasan. Saya merasakan kekuatan yang besar yang menggenggam jiwa Anggun. Dan dia terjebak dalam perjanjian gaib demi kekayaan. Ketika saya melihat Anggun, saya mencium aroma bau yang sangat anyir sekali, seperti buto hijau. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam, Selamat Roy. malam Karatumeta. Malam, Roy. Selamat malam Bayu dan antisipan hari. Ya. Mbak Anggun. Lahir tanggal 28 bulan 5 1998 dan nomor rumah 45. Iya. Anggun ini datang ke sebuah kuburan karena waktu itu dibenci oleh teman-temannya dengan maksud bisa mendapatkan sesuatu supaya teman-temannya kembali suka. Datang seorang bapak-bapak memberikan sesuatu ke kamu dan sekarang justru teman-temannya nggak berbalik suka sama kamu, tapi ada sosok hijau besar yang ngikutin dan mengganggu kamu sampai sekarang. Sosok hijau besar yang mengikuti kamu sampai sekarang. Bisa dikatakan ini legenda apa urban legend buto hijau kah? Iya. Oh ya? Sorry. Masih ada ya di Indo Di sini di ya. sini. Kamu masih Segini. Well, anyway, logika saya di sini kan di Jakarta ya, itu semuanya udah dibangun gedung-gedung besar dan ada apartemen, ada apa, semua ada jalan tol segala macam padat semuanya nggak Saya jarang nemuin pohon-pohon pisang yang gede-gede sekarang kecuali di Bali atau di tempat-tempat yang lain Kampung ya. lah ya. Daerah-daerah kayak masih Banten apa segala macam. Pinggiran lah. Anggun ini aku mau nanya nih, ininya ini terdeteksinya di mana gitu? Jakarta atau luar daerah? Di kampung halaman. Oh, Di mana oke, tuh? ya pantas lah ya. di luar Jawa. Ya oke lah, Ya. saya bisa nerima itu. Karena memang populasi di makhluk halus yang serem-serem kayak golongan-golongan buto hijau di Jakarta itu udah kalah dengan tingginya apartemen-apartemen yang dibangun semuanya. Jadi tidak ada lahan khusus untuk yang gelap, gulita semua. Lihat aja kalau Jakarta malam sekarang terang kan. Kedap-kedip semua. Iya. Saya mau tanya deh Mbak Anggun, waktu pertama kali kamu datang ke kuburan, itu kan karena dihina sama teman-teman kamu soal kondisi ekonomi. Betul ya? Iya. Makanya kamu ke kuburan, lalu niatnya untuk buat teman-teman kamu suka. Iya. Artinya supaya teman-teman kamu suka, kamu berharap secara ekonomi berubah. Iya. Dari nggak punya jadi punya, Iya. jadi orang kaya. Iya. Berarti pesugihan dong ya? Ya bisa bilang gitulah. Umur kamu 20 tahun kan ya? Bye. Iya. Did you remember? Orang-orang yang tidak pernah kita duga biasanya melakukan hal-hal yang crazy. Iya, iya bener. Ini nggak nyangka ya sosoknya masih muda, umurnya 20 tahun. Saya rasa dia punya, nggak tahu deh. Saya udah punya trauma sendiri. Orang yang diam bagikan danau yang tenang. Apakah itu benar atau tidak saya tidak tahu ya. Iya kayaknya sih. Well, Dia lebih dalam nih. Saya tidak seuzon. Saya tidak menghakimi, menyudutkan atau apapun. Cuma saya Prediksi. menyamakan rata, mengeneralisasikan kok yang gue ketemuin kok semuanya diem datar tapi kok gitu. Iya.
ada yang makan cicak cat gitu tapi tanpa ada rasa Iya. gigit gitu. Nggak ada sungkan-sungkan, Iya. makan kecoa lah. Tapi memang makan seperti itu macem-macem. sih biasanya, betul kata Ya kamu. kan? Ran. Bentuknya nggak kelihatan. Iya, betul. Kayak ya gitu menurut aku, jadi kita we have to be careful, you know. Iya sih. Ini sosok buto hijau itu membantu kamu secara perekonomian nggak? Artinya kamu jadi dapat uang atau mungkin ada teman-teman yang ngasih kerjaan ke kamu? Enggak sama sekali. Malah bikin aku hancur dia. Hancurnya gimana tuh? Ya makin aku di depan orang suka tahu sendiri, marah-marah sendiri, aku dikatain kayak Kasian loh dia stres marah-marah gitu. sendiri, stres. Kebayang ya. Kebayang banget. Itu pasti tuh buto hijaunya kurang ajar. Tapi selain itu di rumah atau di lingkungan kamu tahu gitu kan, si itu udah gila nih Anggun gitu kan. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang seperti itu juga Jahat. ya pasti. Anggun, kamu sekarang tinggal di mana? Apa dia? Jakarta. Oke. Nggak Oke. bisa pindah kosan atau pindah ke apartemen? Pernah aku coba, tapi dia tetap ngikutin dan aku balik lagi aja ke situ. Pernah aku nyewa apartemen. Nah, sekarang kamu nyewa apartemen. Enggak, udah pindah Karena lagi. Udah Pernah pindah nyoba ya? lagi. Kenapa Roy kamu minta atau nanya dia bisa pindah atau enggak? Saya ingin dia mengelabui sosok-sosok makhluk halus dengan berpindahnya tempat random. Barang-barang bekas yang ada di rumahnya yang lama tinggalin juga, lalu move on ke tempat yang baru, beli sesuatu yang baru gitu, kayak apa sih, kayak keranjang baju semua yang udah nggak pakai buangin sana, tinggalin sana. Sekarang kamu lihat sosok ini masih ngikutin Anggun ini, Roy. Masih bangun ngekos atau rumah sendiri? Aku rumah sendiri. Oke. Sangat susah sekali untuk pindah. Atau either dia ke apartemen. Pindah. Waktu itu pernah nyoba, Pernah. balik lagi kenapa? Karena kira aku bakalan pergi, Ternyata? enggak. Masih ngikutin. Apa karena benda itu masih kamu simpen kali? Iya, Jadi dia ngikutin. iya. Dia masih ada jimat yang disimpan, Roy, dikasih Iya. sama orang yang dia Bener. temui di kuburan. Benar banget. Jimat-jimat itu membuat Mm-mm. dia dipip gitu. Dia penasaran orang. Oh, oke. Pernah ya? Iya, tapi rasanya nggak kerasa. Kayak ketindihan sleep paralysis atau arap-arap gitu atau gak bisa, you know. Ditibanin gitu, Bisa sadar atau lagi tidur atau gimana? tidur, lagi tidur. Kalau Berarti misalnya rep-rep bener. Apa Rep-rep bener. Itu Itu- sering? Enggak, paling seminggu sekali lah. Oh berarti itu sering dong. Kalau itu seminggu kalau sekali kayak itu gitu sering. tuh rasanya bukan, maksudnya itu seperti manusia biasa atau beda sih, Roy? Kalau di sistem orang. Iya, banyak. Sebenarnya genderuwo, buto hijau itu sejenis gitu loh, kayak genrenya sama gitu. Tapi beda bentuk. Kalau genderuwo kan banyak bulunya. Kalau buto hijau tuh kayak gemuk, gede, dan memangsa anak-anak kecil atau anak gadis perawan. Mungkin nggak sih makhluk ini pergi dari Anggun? Masih bisa nggak? Kalau dia nggak harus pindah gitu, gimana caranya supaya Masih dia lepas? bisa sih kos-kosan gitu. Oh, Mungkin menurut Roy kamu lebih harus lebih pindah. pindah. Lebih bagus kalau pindah dari tempat Dan ini. plus saya pengen banget ya, pas sudah pindahnya itu cahaya mataharinya banyakan di rumah kamu yang sekarang nih ya. Yang aku lihat tadi kan saya lihat nomor rumahnya. Saya lihat kok kamar kamu tutup jendela, tidak ada angin sama sekali. benar? Iya, Itu nggak boleh. 47 ya. Mesti ada 47. kayak lightingnya. Ya. 47 ya nomornya ya? Rumah 47 tadi. Ada nomor rumahnya juga tadi kan. Saya nggak mau kamu apa namanya Berfantasi, halusinasi. terjebak. Oh, Lihat aja matanya penuh dengan kecemasan. Kasihan iya sebenarnya. nggak enak ya hidup kayak gitu ya. Nggak enak lah pasti. Kamu punya Dihantui. pasangan nggak tapi?
Nggak berani. Pacar kamu pernah punya pacar tapi? Pernah. Pacar kamu nggak berani? Nggak berani, takut. Karena kamu suka ketawa dan marah-marah sendiri? Iya. Kamu mau lihat jimatnya nggak, Roy? Iya, dia Boleh. bawa jimat tuh. Coba boleh dibuka jimatnya maksud saya. Semacam kayak Tujuannya ada rambutnya gini. Serem ya. Saya pikir Buto Ijo tuh cerita dongeng. Timun Suri dan Buto Ijo bukan ya? Iya, mungkin ya kayaknya. Tapi ternyata emang ada sosoknya. Apa ini kali makhluknya tiba-tiba berubah gitu. Iya. Iya tuh Rupa jin yang apa seperti sih? ini jin sebenarnya. Sebenarnya ini sosok jin bukan golongan hantu. Kalau golongan hantu doang mah cuma arwah penasaran, arwah korban kecelakaan gitu-gitu doang. Tapi kalau ini udah masuknya jin yang gede banget. Ada sih ada istilah-istilahnya, ada alam asura, yaksa, kayak gitu. Apa itu? tanah. Ih, tanah kuburan ya? Iya. Kamu dapat dari mana? Aduh, paling ngeri gue kalau Bapak tanah bapak itu kuburan. yang ngasih ke aku. Kok kamu berani sih, Dek, bawa kayak gitu? Karena aku pengen temen-temen aku balik semua. Ya nggak gitu lah ya caranya ya Dek. Mestinya kamu harus lebih ini apa namanya, berteman dengan orang yang Yang tepat. tepat. Buto Ijo nih. Aduh.